Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal untuk produk giro wadiah dalam proses penghimpunan dana. Oke, kita buat pertama transaksi ya. Tanggal 1 Maret 2010 ini ada transaksi pembukaan rekening ya. PSM cabang Bulu Sangkar, dia terima setoran tunai pembukaan rekening giro atas nama Khalil sebesar 50 juta. Maka tanggal 1 Maret itu bank akan mencatat kalau nasabah store dengan tunai sudah pasti kas akan bertambah karena uang tunai masuk ya. Kalau kas bertambah berarti kita debit sebesar 50 juta. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan kalau rekening giro ini masuk kepada liabilitas. Jadi kalau bertambah kita kredit. Nah, di sini rekening giro Khalil otomatis bertambah karena dia melakukan store tunai. Ya. Jadi debit kas di debit 50 juta bertambah, giro hadiah atas nama Khalil di kredit bertambah juga sebesar 50 juta. Kemudian tanggal 3 Maret. Nah, Khalil ini menggunakan ceknya untuk mencairkan dana ke rekening giro hadiah Bank Syariah ini secara tunai. Jadi dia narik ini ya, dia tarik tunai menggunakan cek sebesar 12 juta. Kalau nasabah tarik sudah pasti rekening nasabah akan berkurang. Kalau rekening nasabah berkurang berarti kita debit. Nah, debit rekening giro hadiah atas nama kalian berkurang sebesar 12 juta. Karena dia ambil tunai otomatis kasnya berkurang. Kalau kas berkurang berarti kita kredit sebesar 12 juta. Oke. Paham itu ya untuk aturan debit kreditnya. Kita lanjutkan untuk tanggal 5 Maret. Nah, 5 Maret di sini Khalil menerima transfer dari BSM cabang Padang. Nah, tadi di cabang mana? Cabangnya Batu Sangkar. Berarti dia terima transfer dari BSM cabang Padang 5 juta. Berarti ini kalau sama BS itu transfer antar cabang berarti ya. Nah, kalau ada dana transfer atau pengiriman dana ke sesama nasabah BSM yang beda cabangnya, maka yang berpengaruh adalah kantor cabang tempat nasabah buka rekening dan kantor cabang tempat nasabah mengirimkan uang. Nah, kalau sini berarti Khalil yang terima, berarti transaksi terjadi di BSM Batu Sangkar. Maka BSM Batu Sangkar akan mencatat karena uang masuk ke rekening si Khalil berarti giro wadiah Khalil, rekening giro wadiah bertambah. Kalau bertambah pasti kita kredit ya. Nah, yang debitnya apa? Debitnya adalah RAK cabang Padang. Rekening kantor cabang Padang itu berarti berkurang karena ada nasabahnya yang transfer ke rekening giro wadiah Khalil. Paham ya? Berarti yang debit RAK cabang Padang. Nah, kalau seandainya kantor cabang Padang, bagaimana cara mencatatnya? Nah, coba dipikirkan. Nanti Bapak akan tanya kembali ya. Bagaimana para pencatatan di kantor cabang Padang? Jurnalnya bagaimana? Nanti Bapak tanya ya. Kemudian tanggal 7 Maret itu Khalil menggunakan biliet giro. Ingat kalau biliet berarti ini tidak tarik tunai ya. Untuk mentransfer sejumlah dana kepada nasabah giro wadiah BSM cabang Bukit Tinggi. Nah, beda cabang lagi ya. Kalau di atas dia terima transfer dari BCA cabang Padang. Terima berarti dia masuk ke rekening. Sekarang si Khalil ini mengirim uang berarti ya. Dia yang transfer. Tapi masih banknya sama. Cabang yang beda. Cabangnya Bukit Tinggi. Nah, kalau nasabah yang transfer otomatis rekening nasabah akan berkurang. Berarti yang didebit adalah rekening wadiah Khalil berkurang sebesar 7 juta. Nah, yang bertambah apa? Yang bertambah adalah rekening kantor cabang Bukit Tinggi. Nah, itu
yang dicatat oleh kantor cabang Batu Sangkar. Bagaimana jurnal yang dicatat oleh kantor cabang Bukit Tinggi? Saudara pikirkan ya, nanti Bapak tanya apa jurnalnya untuk kantor cabang Bukit Tinggi. Oke, paham ya? Kita lanjutkan tanggal berikutnya. Tanggal 10 Maret 2010. Nah, di sini nasabah Khalil ini menerima bilet giro dari nasabah BRI Syariah. Nah, sekarang nih nasabah ini menerima. Kalau menerima berarti dia akan bertambah. Kalau dia terima dana masuk, nah berarti rekening tabungan nasabah ini, rekening giro nasabah ini akan bertambah. Nah, itu saudara perhatikan ya, kalau menerima dana berarti sudah bertambah rekening, pasti akan menambah rekening. Kalau menambah berarti saudara sudah bisa pastikan itu rekeningnya, kreditnya adalah rekening giro Wadiah Khalil berarti bertambah sebesar 15 juta. Kemudian perhatikan, ini masuknya dari mana? Dari nasabah BRI Syariah. Karena BRI Syariah ini berarti beda dengan banknya nasabah Khalil. Nasabah ini adalah BSM cabang Batu Sangkar. Oke. Nah, kalau beda banknya, bagaimana cara mencatatnya? Ingat aturan pendebitan transaksi antar bank, masih ingat? Coba lihat ke atas lagi ya. Jadi yang kreditnya sudah pasti giro Wadiah Khalil. Nah, untuk debitnya adalah giro pada Bank Indonesia. Nah, giro pada Bank Indonesia bertambah berkurang. Ini bertambah. Jadi di atas ini Khalil sebagai nasabah BSM Batu Sangkar. Ingat ya, ini yang mencatat adalah BSM Batu Sangkar, tempat nasabah Khalil ini membuka rekening. Oke, itu paham ya. Jadi BSM akan mencatat nasabahnya atas nama Khalil, giro wadiahnya bertambah sebesar 15 juta di kredit. Karena terima dari bank lain, maka akan mengalami proses clearing. Ya, akan proses ke Bank Indonesia. Otomatis kalau nasabah Khalil ini bertambah dananya, kalau antar bank berarti transaksi yang terjadi dalam clearing itu adalah pengurangan rekening masing-masing bank yang ada di Bank Indonesia. Proses clearing berarti di Bank Indonesia dana rekening giro BSM yang ada di Indonesia bertambah. Nah, kalau bertambah maka bank akui itu sebagai giro pada Bank Indonesia-nya bertambah. Kalau bertambah maka di debit. Karena akun giro pada bank itu bagian daripada aset sebesar 15 juta. Oke ya, paham? Berikutnya 12 Maret. Nah, sekarang Khalil yang menggunakan bilet gironya untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain. Nah, kalau dia melakukan pembelian barang, otomatis rekening giro Khalilnya akan berkurang karena dananya keluar, ya. Karena dia yang melakukan pembayaran. Nah, kalau berkurang sudah pasti rekening giro Wadiah Khalil kita debit karena berkurang. Nah, sekarang kalau nasabah bank BSM Batu Sangkar yang melakukan pembayaran berarti akan ada dana yang keluar. Tapi karena di antar bank maka akan terjadi proses clearing di Bank Indonesia. Maka nanti BI Bank Indonesia akan mengurangi rekening giro BSM yang ada di Bank Indonesia untuk dimasukkan ke bank lain. Nasabah yang menerima giro transfer dari Khalil berarti. Maka bank mencatat karena di Bank Indonesia rekening gironya berkurang, maka dia akan catat di pembukuannya di jurnalnya BSM itu adalah giro pada masa berkurang sebesar 10 juta sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya itu Khalil. Nah, itu bedanya antar bank dan antar kantor cabang. Kalau antar bank itu akan melibatkan Bank Indonesia dalam proses clearingnya. Oke. Selanjutnya nah, selanjutnya akhir bulan lagi ya. Akhir bulan Khalil menerima bonus karena ini Wadiah
WDA tidak ada bagi hasil, yang ada adalah bonus, itu pun diberikan oleh bank tergantung kebijakan bank, bisa ada bisa tidak ada. Sekarang kita contohkan kali ini terima bonus giro WDA dari BSM itu sebesar 50.000. Kemudian dipotong pajak adminnya 5.000. Biasa ya, tiap bulan itu ada admin 5.000. Kemudian ada beban pajak 20% dari bonus giro WDA itu 10.000. Nah, kalau 20% dari 50.000 ada 10.000. Berarti yang masuk kalau kita lihat di sini bonus dapat 10.000, dipotong pajak tambah admin 15.000, berarti sebenarnya penambahan dana sebesar 35.000. Ini sebagai contoh saja ya, bukan yang real ya. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Nah, pada saat nasabah menerima bonus berarti rekening gironya bertambah. Kalau rekening gironya bertambah berarti giro WDA-nya kita kredit. Giro WDA Khalil dikredit sebesar 50.000. Kemudian bank mengakui bonus yang diberikan ke nasabah tersebut sebagai beban bonus, karena itu mengurangi dari pendapatannya, maka dianggap sebagai beban. Kemudian ternyata ada potongan pajak sebesar administrasi dan pajak, maka berarti ada pengurangan itu ya, di situ ada berkurang rekening si Khalil ini, nasabah Khalil ini, rekening giro berkurang untuk bayar pajak 10.000, untuk bayar admin 5.000. Nah, cara pencatatannya boleh saudara pisah seperti ini, boleh digabung, boleh ya. Kalau dipisahkan berarti rekening giro Khalil berkurang sebesar 5.000 dan pendapat administrasi bertambah 50.000. Kemudian giro Khalil berkurang 10.000 untuk bayar pajak, itu masuk kepada titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2. 10.000. Atau kalau sudah gabungkan berarti boleh ya. Debitnya berarti rekening WDA Khalil berkurang sebesar 15.000. Kreditnya adalah pendapatan administrasi bertambah 5.000. Titipan kas negara PPh pasal 42 bertambah 10.000. Nah, itu beberapa contoh kasus dalam proses pencatatan transaksi akuntansi simpanan WDA. Debit bertambah dan berkurang. Nah, ini baru penjurnalan. Ini hanya proses menjurnal atau mencatat transaksi berdasarkan historis kejadiannya di jurnal. Pada proses pengakuan, kemudian proses pengukuran di sini ya. Oke, ya, kalau sudah selesai kita mencatat di jurnal, berikutnya kita akan posting ke buku besar. Udah tahu ya apa itu buku besar? Buku besar itu apa? Buku besar itu tempat pencatatan transaksi berdasarkan kelompok akunnya. Nah, kalau ini berdasarkan tanggal ya. Nah, sekarang kalau buku besar itu kita posting seluruh transaksinya itu berdasarkan kelompok akunnya, dan akan kita dapatkan saldo akhir pada masing-masing kelompok akunnya. Nah, akun yang ada di atas tersebut kita kelompokkan. Pertama adalah nama akunnya adalah kas. Nah, bentuk tabel ini banyak macamnya. Kita di sini pilih yang mungkin ini agak lengkap yang ini ya. Nama akunnya adalah kas. Nomor akun berapa ini tidak dicantumkan. Biasanya ada nomor akun. Kemudian tanggal. Nah, tanggal ini bulan, ini tanggal. Yang pertama kelompok akun yang ada di buku besar kita catat adalah kas dulu ya. Nah, kita lihat transaksi kas yang terjadi dari urutan yang terjadi itu adalah store tunai saat dia buka rekening awalnya. Nasabah Khalil ini ada store tunai buka rekening sebesar 50 juta. Itu kita debit. Berarti saldo akhirnya adalah debit 50 juta. Ini contoh saja ya, tapi kalau sebenarnya transaksinya akan berantai ya dengan transaksi sebelumnya. Tapi yang penting saudara paham bagaimana cara posting ke buku besar. Kemudian tanggal 3 ada nasabah mencairkan dananya secara tunai itu sebesar 12 juta. Berarti ini berkurang sebesar 12 juta kita kredit. Saldo akhirnya debit, kemudian ada kredit berkurang sebesar 38 juta. Berkurang 12 juta berarti sisanya 28 juta. Berarti saldo akhirnya adalah 38 juta.
Nah, dalam buku besar ini akan ketahuan untuk akun kas itu saldo akhirnya pada saat kita catat pada akhir bulan umpamanya, berarti saldo akhirnya adalah 38 juta untuk akun kas. Nah, kalau seandainya tidak ada transaksi lain ini ya, artinya tidak ada transaksi tunai lagi, berarti hanya ini saja yang tunai. Kemudian kita masuk akun giro wadiah. Karena di sini hanya satu nasabah, otomatis setiap tanggal transaksi terjadi, giro wadiahnya hanya untuk si nasabah yang namanya Khalil. Tapi sebenarnya kalau dalam satu hari itu ada transaksi giro wadiah beberapa nasabah, maka kita buat nasabahnya yang berbeda-beda. Kita lihat tanggal 1 itu adalah store tunai. Nah, di sini yang store tunai itu berpengaruh pada giro wadiah. Itu giro wadiah nasabah Khalil ini bertambah kita kredit. Kemudian tanggal 3 dia cairkan, maka dia berkurang 12 juta. Langsung ke saldo akhir. Saldo akhir kalau giro wadiah itu adalah kredit. Pertama saat dia store kredit 50 juta itu bertambah, maka saldo akhirnya adalah 50 juta. Tanggal 3 dia melakukan pencairan. Otomatis berkurang kita debit, sisanya 38. Kemudian tanggal 5 kali ini menerima transfer 5 juta bertambah, saldo akhirnya bertambah 43 juta. Kemudian dia transfer 7 juta berkurang, maka sisa 36 juta. Kemudian dia terima lagi masuk dana 15 juta, maka bertambah lagi menjadi 51 juta. Kemudian rekeningnya berkurang lagi karena dia melakukan pengiriman uang 10 juta berkurang 41. Nah, bertambah lagi itu dari dari bonus ya, itu sebesar 15.000. Kemudian kredit lagi 50, bertambahnya 50.000, debitnya 15.000. Jadi saldo akhirnya berapa untuk giro wadiah atas nama giro wadiah kebetulannya atas nama Khalil ya, 41 juta 35.000. Nah, itu untuk akun rekening giro. Jadi saldo akhirnya adalah 41 juta 35.000. Itu seandainya tidak ada lagi ya nasabah yang lain. Berikutnya kita posting lagi akun RAK cabang Padang. RAK cabang Bukit Tinggi. Ada 2 RAK di sini ya. Yang terjadi RK cabang Padang itu tanggal 5. Ini pemindahan pemukuan ke rekening giro Khalil. Jadi kantor cabang RK cabang itu rekeningnya berkurang 5 juta karena itu dimasukkan ke rekening si Khalil. Kita contohkan kalau saldo awalnya, seandainya ini ya contoh saja, RAK cabang Padang itu hanya punya 5 juta, otomatis pada saat pindah buku berarti saldo akhirnya adalah 0. Cabang Bukit Tinggi ini juga saya buat saldo. Ini Bapak buat saldo awalnya. Harus ini ada saldo. Ini contoh saja ya. Terima pindah buku dari rekening, berarti ini bertambah nih RAK bertambah. RAK-nya bertambah, otomatis dia menjadi 12 juta. Kalau ada saldo awal 5 juta. Dan giro pada Bank Indonesia, akunnya pertama rekening giro Khalil itu, giro pada Bank Indonesia itu transaksi di rekening giro Khalil ya, yaitu dia menerima transfer ya, maka rekening giro pada Bank Indonesia yang punyanya BSM bertambah. Kemudian berikutnya si Khalil ini yang melakukan pengiriman itu berkurang. Ya, saldo akhir untuk rekening giro itu adalah 5 juta. Berikutnya giro wadiah Khalil. Nah, kalau ini memang giro wadiah si Khalil, berarti rekening Khalil ya. Berdasarkan transaksi yang terjadi, saldo akhirnya adalah 41 juta. Berarti rekening giro nanti di laporan keuangan bank
yang disusun dalam neraca. Giro Wadiah Khalil berarti 41.035.000. Oke, kemudian akun beban bonus Giro Wadiah. Karena ini transaksi cuma ada satu ya, itu untuk pembayaran bonus untuk si nasabah yang namanya Khalil ini 50.000. Berarti beban bertambah. Kalau beban bertambah itu saldo akhirnya adalah debit. Ingat ya, beban bonusnya bagian dari akun beban. Kalau akun beban bertambah itu kita debit. Saldo akhirnya adalah debit. Cuma ada satu ya, satu yang masuk ya. Pendapatan admin, nah admin berarti ini pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah itu dari rekening giro Khalil juga ya, karena yang diambil dari rekening giro Khalil 5.000. Akhirnya 5.000. Titipan negara juga sama, dari rekening giro Khalil 10.000, saldo akhir 10.000. Nah, kalau ada transaksi nasabah yang lain maka di sini akan tercantum di sini ya, nasabah yang lain. Oke, akhirnya nanti kalau kita susun berikutnya dari buku besar kita pindahkan ke neraca saldo yang sifatnya sementara, kemudian masuk ke jurnal penyesuaian, kemudian kalau ada penyesuaian kita sesuaikan, kalau tidak ada penyesuaian berarti kita bisa langsung susun laporan keuangannya. Laporan keuangan berupa nanti laporan posisi keuangan nanti akan tergambar asetnya, liabilitasnya, hasil temporer dan ekuitas. Nah, berarti nanti di sini yang ada liabilitas berarti sini adalah rekening giro Khalil berarti. Ya, karena itu bagi giro, kalau giro itu wajib dikembalikan, maka letaknya di liabilitas. Nah, asetnya berarti kas tadi berapa? Kasnya itu berarti jumlah ya. Kemudian giro pada Bank Indonesia berapa sisanya? Nah, jadi semuanya akan masuk sesuai dengan kelompok akunnya masing-masing. Oke, itu penjelasan dari Bapak. Selanjutnya, kalau sudah paham, silakan kerjakan soal ini. Dibuat soalnya di Google Form nanti ya. Bapak siapkan nanti tugas dan tempat. Tapi soalnya adalah berasal dari ini. Oke, kemudian sedikit lagi karena ini terkait wadiah, tambahkan akuntansi untuk tabungan wadiah ya. Nah, prinsipnya cara mencatatnya tidak jauh beda dengan giro wadiah. Cuma perbedaannya terkait tabungan wadiah dengan tabungan nasabah saja yang perlu saudara ketahui. Dimana kalau untuk tabungan wadiah itu insentif yang diterima oleh nasabah itu adalah bonus wadiah. Insentif yang kita dapatkan sebagai nasabah yang punya tabungan wadiah itu adalah bonus wadiah yang sifatnya sukarela yang tidak disyaratkan di depan oleh bank kepada nasabah. Nah, beban bonus wadiah itu bank akui sebagai beban karena itu diambil dari pendapatan bank. Nah, bagaimana dengan tabungan mudharabah? Nah, kalau tabungan mudharabah, insentif yang diterima oleh nasabah itu adalah bagi hasil. Nah, itu memang hak nasabah. Nah, hak nasabah yang diperoleh bagi hasil bank akui sebagai hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hanya ini saja dalam mencatat ya. Kalau untuk bonus yang diberikan oleh bank itu bank akui sebagai beban bonus wadiah. Tapi kalau untuk bagi hasil untuk nasabah tabungan mudharabah itu bank akui sebagai hak pihak ketiga atas bagi hasil. Ini sama juga nanti dengan tabungan mudharabah. Ini secara periodik ya, tingkat keuntungan bank syariah. Ini tergantung tingkat keuntungan bank syariah. Oke, nah untuk contohnya bisa saudara lakukan sendiri. Contoh langsung soal latihan ya, karena cara mencatatnya pasti tidak jauh beda dengan giro wadiah, ini pasti sama. Kalau saudara paham, maka saya yakin saudara bisa mengerjakannya. Berarti ada dua soal ya. Soal untuk jurnal transaksi wadiah, giro wadiah dan tabungan wadiah. Baik, demikian materi hari ini. Silakan dibaca, kemudian dipahami. Selanjutnya, untuk membuktikan pemahaman saudara, silakan kerjakan soalnya, buat jurnalnya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.